Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس وقال أيضا من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم الحديث أي والله أعلم بمراده صدق الله العظيم وصدق الله رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang mana pada siang kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bermuajahah, masih bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan alam yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap dicurahkan kepada para keluarga Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'at Nabi, dan kita khususnya berkumpul pada siang hari ini kelak di yaumil kiamah akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita Ustadz Usman Ahmad Wardana, yang saya hormati Ketua Majelis Mushola Ar-Rahman, yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Mushola Ar-Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Di sini sedikit saya akan membahas tentang 3 hal, yaitu 3 amalan yang tidak boleh kita sepelekan dalam kehidupan di alam dunia ini. Yang pertama, amalan yang tidak boleh kita sepelekan di dunia ini, walaupun amalan tersebut kecil, di hadapan manusia ringan, dianggap remeh, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi amalan tersebut begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu beramal sekecil apapun jangan kita anggap remeh. Kenapa? Karena amalan sekecil apapun bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran yang besar. Dalam riwayat ibu-ibu, Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala, Imam Ghazali itu dapat gelar Sayhul Islam, dan juga Imam Al-Ghazali itu pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab, ketika Imam Ghazali sedang mengarang sebuah kitab, datanglah seekor lalat. Lalat tersebut datang lalu hinggap di penanya Imam Ghazali.
hingga ditintanya Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali melihat ada lalat yang meminum tintanya tersebut, didiamkan oleh Imam Al-Ghazali. Tunggu sampai kenyang. Singkat cerita, lalat tersebut hingga lalu pergi ketika sudah meminum tintanya Imam Al-Ghazali. Menurut riwayat, ketika Imam Al-Ghazali sudah meninggal dunia, tak lama ketika sudah memberi hikmat sedekah kepada si lalat tersebut, Imam Ghazali meninggal dunia. Ada ulama besar yang memimpikan bahwasanya Imam Ghazali diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena ilmunya. Diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalnya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyak menulis kitabnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Imam Al-Ghazali ketika sedang berkhidmat kepada lalat tersebut. Jadi kita jangan sampai menganggap remeh suatu perkara yang kecil. Bisa jadi apabila kita kerjakan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan sekecil tersebut. Contohnya ibu-ibu, ketika jalan pengen ngaji ke rumahnya Ibu Rohimi ini, kita melihat di jalan ada batu, jalan ada duri. Kita ambil batu tersebut, kita ambil duri tersebut, kita singkirkan. Kenapa? Karena agar tidak terkena oleh saudara-saudara kita. Ini amalan yang kecil, amalan yang ringan, amalan siapapun bisa melaksanakannya. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala bisa jadi amalan yang sekecil ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa besar pahalanya. Yang kedua, ibu-ibu, jangan kita anggap amalan yang kecil itu diremehkan. Yang kedua yaitu dosa-dosa kita. Apabila kita berbuat dosa, setiap manusia itu hakikatnya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, anak cucunya semuanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-insanu mahalul khata'i wan nisyan." Manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya khilaf, manusia itu tempatnya dosa. Tapi sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, yaitu apabila berbuat salah, apabila berbuat kesalahan dan dosa, lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Allah itu bersifat Rahman, Allah itu bersifat Rahim, dan Allah itu bersifat Ghaffar. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha al-ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pengampun lagi Maha pemaaf. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi apabila kita berbuat dosa, ibu-ibu, ada salah, ada dosa, itu jangan kita anggap sepele dosa tersebut. Kenapa? Karena setiap hari kita berbuat dosa dikit, besok berbuat dosa dikit, lama-lama sedikit itu akan menjadi bukit. Maka daripada itu, apabila kita berbuat dosa, lalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ampunan ataupun taubat yang sesungguh-sungguhnya, yaitu taubat nasuha. Dengan cara apa? Yang pertama, melaksanakan kebaikan ataupun perbuatan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi, berupaya, berusaha untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dosa kita sebesar gunung, seluas langit, apabila kita bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perbuatan amal
yang tidak boleh kita anggap sepele, ibu-ibu. Jangan sampai kita menganggap diri kita ini mulia, ataupun ada tetangga, ada saudara, ada keluarga yang kita anggap dia itu remeh, ataupun dia itu hina, ataupun dia itu kita anggap sepele. Bahwasanya kenapa? Kalau kita menganggap saudara kita remeh, tetangga kita remeh, keluarga kita remeh, terus kita menganggap diri kita lebih mulia dari keluarga kita, bisa jadi yang kita remehkan itu wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali itu ada dua, ibu-ibu. Satu, wali masyhur, wali ataupun ulama yang terkenal. Yang kedua ada wali masyhur, ulama atau wali yang tertutup. Jadi kita jangan menganggap saudara kita remeh. Bisa jadi yang kita remehkan tersebut adalah wali-walinya Allah, adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini merasa hidup kita itu harus tawadu. Apa tawadu itu? Merendahkan diri. Jangan menganggap diri kita sombong. Oh, saya mah lebih kaya dari saudara saya mah lebih mulia dari saudara saya mah lebih alim dari saudara saya. Kita alim, tapi di luar sana masih banyak orang yang alim dari kita. Kita kaya, tapi di luar sana masih banyak jauh orang yang lebih kaya dari kita. Kita dermawan, tapi di luar sana masih lebih banyak orang yang dermawan daripada kita. Makanya jangan sampai kita sedikit pun menilai diri kita ini lebih mulia, lebih baik daripada saudara kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kemuliaan seseorang bukan karena hartanya, bukan karena ilmunya, bukan karena alimnya, bukan karena keturunannya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menilai seseorang hamba yaitu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga ini, jangan sampai kita menilai kepada saudara kita remeh, menilai kepada tetangga kita sepele. Bahwasanya bisa jadi orang yang kita anggap remeh, orang yang kita anggap sepele, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala kekasihnya Allah. Kita jangan nilai, nggak pernah ngaji tuh kawan kita. Bisa jadi ngajinya bukan di sini, ibu, ngajinya di luar. Nggak pernah sholat dia mah, nggak usah ditemenin. Bisa jadi sholatnya di musola lain, bukan di tempat kita. Tapi jangan kita melihat diri kita nih mulia nih, saya nih udah rajin ngajinya, sudah rajin ibadahnya, saya ini paling alim daripada tetangga saya yang itu. Jadi jangan sampai kita bersifat ataupun berwatak seperti tersebut. Kenapa? Karena watak ataupun sifat tersebut tidak baik. Lalu yang ketiga, amalan yang tidak boleh kita anggap remeh, yaitu perbuatan merasa diri kita yang lebih mulia tadi. Apabila kita merasa lebih mulia, kita merasa lebih baik, kita merasa lebih hebat dari tetangga kita, maka itu sifat disebut sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Bedain ibu-ibu, ada firman Allah itu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril lalu kepada Rasulullah. Tapi hadis qudsi ini perkataan Allah langsung kepada Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Apa kata Allah? Al-kibri. Sombong itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-kibriya uridai wal izzatu izari faman naza'ani fihi ma azabtuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong itu adalah pakaianku, lalu kemuliaan itu adalah pakaianku. Barang siapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala merebutnya dariku, fihi ma azabtuh, akan aku siksa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berhak sombong, yang berhak mendapatkan kemuliaan itu Allah. Manusia tidak berhak sombong. Manusia tidak berhak untuk dapat predikat sombong, karena predikat sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas. Jadi sekali lagi saya ngomong ini bukan untuk menyindir, bukan untuk apa-apa, tapi untuk memberitahu wa tawassaw bil haq
wa tawasaw bisabr. Memberitahu dengan kebenaran dan memberitahu dengan kesabaran. Belum tentu saya ngomong ini lebih baik daripada ibu-ibu yang mendengar. Jadi sekali lagi saya mengajak untuk ibu-ibu agar ketiga poin ini kita laksanakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Insya Allah apabila ketiga poin ini kita laksanakan, hidup kita di dunia dan akhirat akan bahagia selama-lamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup pengajian ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mau mendapatkan dunia, maka carilah ilmu. Barang siapa yang mau mendapatkan akhirat, maka carilah ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan dunia, mau mendapatkan kesuksesan dunia, mau mendapatkan kebahagiaan akhirat, dan ingin mendapatkan kesuksesan akhirat, maka carilah ilmu, terutama ilmu agama ibu-ibu. Jadi kalau ilmu agama itu di dunia kita pelajari, insya Allah sampai mati ilmu agama ini akan menemani kita di alam kubur. Ngaji kita, pahala kita, amalan kita akan menemani kita sampai di alam kubur, menerangi kuburan kita, menjadikan kuburan kita besar, menjadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah, menjadikan kuburan kita menjadi taman-taman dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu bapak wabil khusus kepada guru kita Ustaz Usman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kita dengarkan kajian singkat tentang 3 amalan yang mungkin bisa kita jadikan rujukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana ada benarnya karena Allah, tidak ada salahnya karena masih belajar, jadi mohon dimaklum. Kepada ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya seputar pengajian pada hari ini ataupun di luar tema, ataupun ibu-ibu telah menyiapkan pertanyaan dari rumah, pada tafadhal alaihi maskura, kita sama-sama belajar saling, bukan berarti yang di depan ini bisa menjawab atau mengajarkan yang lebih baik, tapi sama-sama kita bisa memberikan manfaat. Silakan kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Moderator. Ya, moderator. Ibu ada yang mau tanya? Cuma satu Mika ya. Ada Ustaz. Sama? Enggak, nah tuh. Lagi baca Mama lagi aktif. Oma terakhir sama Oma. Ya, Ma ya. Agak kurusan kayaknya Oma. Belum dicatat katanya, punya satu dicatat ini. Rela maksudnya aku nggak naik. Laut peot terus. Nggak pindah satu. Ya. Taruh mana? Ada. Mana? Ada. Jadi kalau udah selesai, stay nanti ya. Ibu-ibu yang di dalam mau tanya nggak nih? Main mau tanya. Ya, nanya Mbak. Ya sambil makanan keluar sambil nanya nggak apa-apa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampaikan tentang ilmu. Ya nanti. Misalnya kan udah kayak gini kan udah dengar Ustaz. Jadi apakah kami ini ada kewajiban menyampaikan lagi yang minimal kepada siapa gitu? Apakah itu ada kewajiban tanggung jawab kami gitu? Itu saja.
Terima kasih atas pertanyaan. Kata Allah dalam firman-Nya, "Kuntum khairal ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kita ini disuruh Allah untuk menyampaikan kebaikan dengan cara yang ma'ruf. Kenapa kita umat yang terbaik? Karena tugas kita mengajak. Tetapi andaikan kita tidak mampu untuk mengajak, menyampaikan dakwah atau risalah ilmu yang baru kita dapatkan, maka kita titipkan ilmu tersebut kepada orang yang mampu untuk menyampaikan. Betul begitu. Kita habis ngaji dapat tentang bab toharoh. Sampai rumah ada keluarga kita yang toharohnya salah. Itu kan ilmu. Apa lantas kita langsung salahkan? Kamu nggak sah, kamu tidak terima ibadah, tidak seperti itu. Tapi kita sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Andaikan itu lebih tua dari kita, maka kita cari orang yang mohon maaf bisa untuk menegakkannya. Andaikan itu adik kita yang kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan dan kemampuan kita, maka sampaikan dengan cara yang santun. Tadi Mbak baru dapat ilmu dari pengajian dari ustaznya, lutut dan hudu yang benar seperti ini. Tugas kita yang menyampaikan. Hai Mbaknya so tahu, makanya pentingnya kita menulis. Dan ketika kita dakwah jangan pundung. Dakwah ini ada yang menerima, ada yang tidak. Karena yang mempunyai hati Allah. Tugas saya menyampaikan, adik saya juga menyampaikan. Masalah menerima ataupun tidak menerima hak prerogatif Allah. Maka kita sebagai hamba wajib menyampaikan kembali. Maka sampaikanlah walaupun satu ayat, tapi dengan cara yang ma'ruf. Jadi jangan pulang nanti suami kita disuruh duduk depan kita, diceramahi nama kita tentang ilmu. Nah itu keliru. Tunjukkan saja attitude yang baik. Setelah selesai ngaji, takzim kita, hormat kita, kasih sayang kita kepada suami dan anak-anak lebih meningkat. Itulah ilmu yang tak terlihat dengan lisan, tapi terlihat dengan pergerakan ataupun tingkah. Wallahu a'lam bishawab. Minimal kita amalkan dulu. Baru kalau sudah kita sungguh-sungguh, baru kita sampaikan kepada orang lain. Minimal dikelilingkan. Hukumnya wajib. Terima kasih pertanyaan. Ya, silakan Bu. Mau pakai mic Bu, biar enak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya sebenarnya. Anak saya tadinya kuat ibadah Pak Ustadz. Setelah ini dia sudah tidak ibadah lagi. Pak Ustadz kasih tahu. Kadang-kadang dia nggak terima. Dia masih kecilnya ibadahnya kuat dengan Pak Ustadz. Dari kelas 3 SD sampai SMA dia kuat untuk ibadah. Setelah ini dia sudah berkurang ibadahnya. Jadi saya masih berbuat apa ya Pak Ustadz ya? Udah gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bundaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya celaka dunia wal akhirat. Sebagai contoh tamsil begini. Di suatu rumah ada anak kita usianya sudah balik 15 tahun. Waktu masuk subuh kita enggan membangunkannya dikarenakan kasihan, karena besok akan sekolah ataupun kerja. Tetapi itu urusan dunia pun kita kasihan. Maka kata para ulama, wahai ibu-ibu, wahai orang tua, baik ayah ataupun ibu, andaikan rumah itu terjadi kebakaran, api dunia, maka anak ibu yang tertidur lelap, suami ibu yang tertidur lelap, harta yang ada pasti dengan buru-buru akan segera kita keluarkan. Bisa dipahami Bu? Kita paksa bagaimana anak kita mau bangun, kita paksa bagaimana keluarga kita mau bangun, kita paksa suami kita bagaimana mau bangun. Dengan paksaan yang sesungguh-sungguh wajib bangun, karena kebakaran apinya sudah kata para ulama itu api dunia.
Kalau api dunia saja kita sungguh-sungguh, bagaimana api yang tak pernah padam di akhirat nanti, yaitu di neraka. Maka ketika anak sudah ditakdir sholat, kita sebagai orang tuanya tetap setiap hari memberitahu dengan kemampuan ibu masing-masing. Nah, dalam urusan dunia mungkin mama bisa memberikan segala sesuatu, tapi dalam urusan akhirat, mama mohon engkau yang akan mendoakan mama nanti ketika mama tidak ada. Ketika kami terbujur kaku, kalianlah yang akan mendoakan kami. Maka mata buduna mimba di, wahai anak-anakku, kasih tahu, kalau ayah dan bundamu tak ada, siapa yang akan mendoakan kami kalau kalian sekarang tidak menyembah Allah? Maka tugas ibu yang pertama, istiqomah mendoakannya. Ya Allah, engkau titipkan kepadaku anak keturunan, maka engkaulah yang akan mengurusnya ya Rabb. Kami tak ada kemampuan untuk mengajak anak kami untuk ibadah. Kami hanya bersyariat, ya Rabb, engkau yang menentukan. Maka ibu lihat debu, habis sholat ibu kirim Al-Fatihah sebanyak 7 kali kepada anak. Sebut namanya, kirim Al-Fatihah. Ketika anak tidur, ibu bacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 3 kali diubun-ubun. Walaupun udah gede ibu, kan pernah saya ajarin. Suami juga gitu. Kalau sudah ibadah, tapi tunggu tidur, nggak tidur nanti ngamuk ya. Dadanya bu, dadanya bacakan surat Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak dan seterusnya. Mohon kepada Allah biar lebih senang untuk melakukan kebaikan. Ibunya cuma mengucap satu kata, dia akan menyentuh ke dalam hati. Yang kedua, tadi yang pertama ya bu, doakan, baca Al-Fatihah, terus yang tadi inang, dan yang kedua, ibu harus mendoakan yang terbaik. Jangan sampai mengucap kata-kata anak durhaka, anak nakal, anak nggak berpendidikan, tidak boleh. Selalu ucapkan energi yang positif. Anak saya, apalagi ibu bilang tadi, ketika kecil jadi ibahnya, berarti bibitnya sudah ada. Dan yang terakhir, jangan pernah memasukkan rezeki yang tidak halal ke dalam rumah kita. Itu bisa jadi potensi juga anak-anak kita sulit untuk mohon maaf berbuat baik. Dan kita juga sebagai orang tua, kita tengok sama orang tua kita juga, adakah dosa yang belum terselesaikan dengan orang tua kita. Bisa jadi kita sekarang masih ada dosa dengan orang tua kandung kita, baik mertua ataupun orang tua. Jadi kalau mau anak kita nurut, kita juga harus nurut kepada suami dan orang tua kita, baik mertua ataupun orang tua kandung. Insya Allah anak akan menjadi perangai yang baik. Tapi harus yakin ya bu ya, Allah yang membolak-balikan hati ya, bukan di qulub fil qalbi amalin. Insya Allah akan kami berdoa bunda, tetap sabar, itu ujian dalam kehidupan. Maka sering dikasih masukan, nah kalau ibu nggak ada siapa yang doain ibu, yang nyolatin ibu siapa? Kalau gitu kamu saat ini nggak belajar agama, itu akan membekas bu. Dan untuk ayah juga kalau nyuruh sholat, ya kita juga harus sholat. Jangan cuma hanya omong, kitanya tidak sholat, tapi tunjukkan ya baik. Wallahu a'lam. Semangat bunda ya, jangan pernah putus asa ya. Ini mik. Nggak apa-apa, harus biar dengar di luar. Nggak kedengar lah. Dalamnya nggak dengar. Biar keluar. Nah terkait tadi meminta maaf kepada orang tua ya kan tadi. Nah bagaimana jika merasa pernah berdosa kepada seseorang yang sudah tidak ada kan? Itu bagaimana cara meminta maafnya? Andaikan kita pernah salah dengan Allah, maka kita langsung sholat tobat mohon kepada Allah, selesai urusan. Tapi yang jadi masalah, kita salah dengan hablum minanas horizontal, maka salah itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Sang Maha Pengampun kecuali hablum minanas selesai Islam. Masuk ke temanya. Tapi orang yang pernah saya zalimi, orang yang pernah saya ghibahin, orang yang pernah ribut dengan saya telah wafat.
aku tak bisa lagi menjumpainya ataupun meminta maaf kepadanya. Maka cara yang terbaik bila mana kita ada dosa kepada orang yang pernah kita zalimi, andaikan ada ahli warisnya, ibu datang ke rumah ahli warisnya, baik suaminya atau istrinya atau anaknya, pokoknya ahli warisnya. Mohon maaf, kemarin saya pernah berseteru dengan istri, misalnya kita dosanya dengan ibu-ibu, minta maaf pada suami, jadi mohon diikhlaskan kesalahan saya. Andaikan kita punya hutang, bayar kepada mereka. Andaikan itu tidak mungkin dan tidak ada ahli warisnya, maka ibu lakukan 3. Pertama, sertakan doa dalam kebaikan. Kita kirim Al-Fatihah untuk yang telah wafat tadi. Yang kedua, sertakan sedekah kita untuknya, karena kita tadi merasa menzolimi. Kita jangan merasakan dia yang salah, jadi saya juga menzolimi. Jadi kita nggak kayak gitu bahasa. Dan yang terakhir tadi sambung tali silaturahmi kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu menyambung tali silaturahmi kepada yang kita zalimi karena jauh tadi, maka 2 yang tadi cukup, Pak. Kirim Al-Fatihah untuk yang kita zalimi setiap hari. Habis sholat kita kirim Al-Fatihah. Maka itu insya Allah dengan niat kita tulus, Allah akan meridhoi ada keinginan yang tulus. Maka daripada itu, Bu, jangan pernah berseteru dengan tetangga, Bu. Jangan pernah berseteru dengan orang lain. Jangan pernah berseteru dengan keluarga. Andaikan ada keluarga yang memutus tali silaturahmi, jangan kita iyakan, karena itu dosa yang sungguh sangat luar biasa. Udah santai aja kita, nanti ada waktunya pun kita akan maafkan. Jangan menerima pemutusan tali silaturahmi, karena itu sungguh dosa yang sungguh sangat luar biasa. Allah tidak akan mengampuni sebelum kita Islam. Maka dengan ada pengajian ini, pasti ada tutur kata yang mungkin tak berkenan dari candaan kita. Mungkin ada yang gak suka dengan saya, itu lumrah. Gak semua orang tuh pro, pasti ada kontranya, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi jangan sampai dibawa ke hati. Kalau hatinya susah, Uma ya. Kalau udah hati ini bisa galau tuh. Salaman. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, Pak? Canda tuh biar gak tua ya, Maya. Ya, ada lagi. Yang dalam. Iya, Bu. Siang dulu. Iya, itu suara mau bertanya, Ustaz. Sama Oma. Hidup nggak bingnya? Kalau nggak hidup maju sedikit, Bu, karena mungkin ininya bluetoothnya nggak nyampe. Maju dikit. Masuk TV soalnya. Enggak, Pak, enggak ada yang nanya. Oh, nggak nanya. Ada lagi? Ah, ya. Nggak apa-apa. Saya ini punya teman, tak kemarin sih dia bercerita bahwa dulunya rajin ikut ini taklim, ikut kajian. Qadarullah setelah beliau keguguran tidak pernah lagi, tak, karena setiap habis pulang dari kajian beliau badannya seperti meriang, tak. Dan setiap pulang itu bisa dan dia merasa ada sehatnya gitu. Nah, dia bertanya apa yang harus dia lakukan, tak, pada saat yang agar dia bisa aktif lagi di kajian. Pas benar pertanyaan. Saya bacakan hadis qudsi ya, Bu ya. Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran alaihi wassalam, ya Musa man lam yardo bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, Bu, mewahyukan kepada Musa bin Imran alaihissalam, hai Musa, barang siapa yang tak ridho terhadap takdirku, tidak sabar terhadap ujianku, dan tidak bersyukur atas segaran, keluarlah dari bumiku.
dan di antara bumi dan langitku, dan hendaklah kalian mencari Tuhan selain aku. Kata Allah dalam hadis qudsi. Dilanjutkan, malam yardo bi qada'i wa lam yasbi ala bala'i falyaltamsi rabba siwa'i. Barang siapa yang tidak rela atas ketetapan takdirku dan tidak sabar atas ujianku atau bencanaku, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Allahu Akbar. Jadi ketika kita hijrah, diuji yang sungguh sangat luar biasa. Jangan kita berpikir menjadi orang beriman sebelum diuji ketakutan, Bu. Kadang ada orang, kenapa nggak sholat? Nantilah kalau saya sholat nanti harta saya dikurangi. Ada. Karena dia tahu banyak orang hijrah itu diujinya lebih kuat. Kenapa nggak ikut pengajian? Ya jalan masih senang kowe. Nanti kalau ikut pengajian jadi dengar fatwa ini, jadi nggak mau lagi kan begitu kan? Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ujiannya ditingkatkan, Bu, itu akan menggugurkan segala dosa-dosa kita. Kenapa kita harus takut? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah segala sesuatu ujian yang menimpa hambaku, kata Allah, bukan karena manusia. Saya ngaji, kayaknya kayak dirukiah orang, tiba-tiba sakit semua kan, Bu. Tiba-tiba kok malah keguguran ya Mbak, bisa loh Mbak. Atau ada ujian yang lain lah. Tiba-tiba usaha saya tadinya lancar, habis ngaji kok tambah lancar. Itu setannya. Allah sedang ingin membersihkan dosa-dosa kita. Kenapa kita berhenti? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang-orang yang mau lebih sabar sedikit. Siapa kalau orang sabar? Orang mukmin tadi, Bu. Oh iya ya, kalau bukan karena Allah nggak ada yang bisa nyentuh saya. Jadi jangan pernah takut kepada makhluk. Makanya kita dianjurkan mengamalkan zikir, sholat, pelet, apalagi guna-guna. Orang yang gak suka mentang nanti, Bu. Kalau ibu dawamkan wudhu, zikir, sholawat, insya Allah itu perlindungan yang abadi. Karena kita tak luput dari gangguan manusia. Rasulullah SAW pun masih bisa digunakan. Maka Rasulullah diajarkan ruqyah syar'i oleh malaikat Jibril alaihi. Maka kita juga ikut mengamalnya. Maka kasih tahu, ma asaba min musibatin illa bi. Buka Quran surat At-Taghabun ayat 11 dan buka hadis qudsinya. Hadis riwayat Imam Nasai. Jadi nanti suruh membuka pelan-pelan. Nah itu ujian. Kita kalau ada orang terdekatnya, kita kasih tahu. Ini hadis riwayatnya Tabrani dan Abu Hibban. Hadis qudsi. Jadi kalau kita tak ridho dengan ketetapan Allah, kayak anak dikasih anak kita, Bu, ujiannya sungguh sangat luar biasa. Itu kan takdir dari Allah, takdir mu'alaq. Kita bisa merubahnya dengan cara apa? Mohon ampun kepada Allah. Kita harus ridho. Karena itu ujian dititipkan kepada keluarga kita. Jangan lihat keluarga lain. Nanti kalau lihat keluarga lain malah merasa kita iri. Ya Allah, kenapa keluarga saya? Kami ini sudah ibadah. Itu tetangga yang gak pernah sholat lancar-lancar aja. Nanti kita mengandai-andaikan. Tapi kalau untuk penyemangat gak jadi masalah, Bu. Tetangga kita sukses, rajin ibadah semua, kenapa kami gak bisa? Maka itu jadi motivasi pada tafadhol. Jelas ya Pak ya? Jadi yakini semuanya Allah yang atur. Semakin ngaji semakin diuji, semakin keren, Bu. Hitung-hitung kita pulang bawa yang bersih. Jadi jangan takut diuji. Dunia ini semuanya ujian. Nggak ada yang nggak diuji. Apalagi kita manusia biasa ya, Bu. Kelas Rasulullah SAW ujiannya keren. Dan Allah memberikan ujian kepada kita juga sesuai batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin ujiannya Oma dengan ujiannya Bu siapa, Bu? Bu Emma sama. Walaupun umurnya mungkin agak sama ya Bu ya, tapi ujiannya berbeda. Mungkin di cucu, mungkin di suami, mungkin di anak, beda-beda. Kita ujian beda-beda. Tapi tujuannya satu, mencapai ridha Allah. Apa mewakili netizen Pak ya? Iya, mungkin kan netizen nggak mau bertanya, nitip, itu kan jadi paham. Enak
besok live TikTok ya biar banyak yang tanya Bu ya. Nanti ngaji sama online kayaknya. Terus masih ada yang mau tanya? 2 ada pertanyaan lagi karena bentar lagi asar. Bisa nanya itu. Udah pas. Apa sama? Lagi ngegambar. Ayo mau bertanya. Lagi nggak pas ya. Bertanya aja lah Ada lagi Mbak? Kita semua. Iya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya di sini bertanya mungkin untuk semuanya ya. Enggak, memang satu itu emang enggak. Saya mohon penjelasannya mengenai surat Al-Mulk ya Pak Ustadz ya. Itu kita dianjurkan setiap malam tuh mau tidur tuh kita baca surah Al-Mulk katanya. Di samping itu Pak Ustadz, kita kita baca surah Al-Mulk tuh kita hadiahkan dengan almarhum orang tua kita yang sudah tiada. Itu bisa kan Pak Ustadz, hukumnya bagaimana? Apakah baik atau lebih baik atau kurang pas? Ya, terima kasih. Baik. Maksud saya selain surat Yasin tuh Pak Ustadz. Semua Al-Quran itu baik dari 1 juz ke 30 juz semuanya baik. Nawaina dan akro surat Al-Quran sebutkan apa? Surat Al-Mulk hadiatan khususan ilaru nenek bulan bin bulan Al-Fatihah. Ibu baca surat Mulk dihadiahkan untuk almarhum orang tua kita. Orang tua kita mendapatkan pahalanya, kita yang baca mendapatkan pahalanya. Maka anak yang berbakti kepada orang tua itu sampai mati Bu. Orang tua kita telah wafat, anak tetap wajib berbakti. Kita baca Quran dalam hati, kayak contoh tadi Ibu lagi baca Yasin, dalam hati Bu hadiahkan Bu. Walaupun sudah tertulis di sini, kita bukan mencuri pahala, bukan. Maka saya tadi doa nawain akro suratil Quran Yasin hadiahkan khususan ilaru, saya terusin nama-namanya. Jadi pembacaan tadi diborong untuk almarhum dan almarhumah. Kenapa? Karena setiap orang yang telah wafat itu Bu, wa fi riwayat di dalam kitab Al Talibin, syarah dari Fathul Mu'in, setiap malam itu balik ke alam dunia Bu. Jangan mikir pakai akal. Emangnya bisa kan? Ya Allah yang berkehendak. Lihat ahli warisnya Bu. Wahai anakku, andai yang meninggal itu bapak. Wahai istriku, memanggil dengan 1000 panggilan yang sungguh sangat luar biasa. Kita tidak mendengar karena sudah beda alam. Maka dia bersedih kalau anak keturunan ahli warisnya yang menggunakan pakaianku, yang menggunakan hartaku, titipkanlah kepada kami sedikit saja. Maksudnya apa Bu? Suruh kirim. Makanya ada haul 3 hari, 7 hari, 21 hari, 40 hari, 100 ngohol tiap. Orang yang mati juga butuh ulang tahun Bu. Jadi kita jangan ngapain yang mati di hall-hall. Orang yang hidup aja butuh di hall. Kirimin Al-Fatihah, undang tetangga, khususkan untuk yang ini. Saudara saya khusus untuk almarhum. Apalagi Omah tadi bertanya, rutinitas Omah riadonya baca surah Al-Mulk. Boleh nggak diadakan? Sangat boleh. Ibu Emma Yasin, nggak apa-apa, sama-sama Al-Quran. Ada yang mau lebih mudah, Al-Fatihah. Kalau Muluk mungkin kepanjangan, Yasin kepanjangan, mungkin ada kegiatan arisan yang lain, khusus Al-Fatihah. Mereka itu minta dikirimin dengan kita Bu. Kayak ibu tinggal jauh, anak ibu di sini. Kalau mau dengar datang senang nggak Bu? Senang Tom. Nanti mereka pun cerita anak keturunan saya ini. Jadi kuburan itu kalau enggak ya disiksa lagi sama Allah. Tuh, harta yang engkau manja-manjakan bukannya untuk menyelamatkanmu, justru menyelamatkan. Jadi yang pulang tuh 2 Bu, harta dan keluarga. Tapi harta bisa dibawa ke alam barzah, keluarga bisa dibawa ke alam barzah kalau dititipkan dalam kebaikan. Jangan bukan warisan rebutan sana, rebutan sini, kuburan orang tua belum basah udah rebutan waris.
Kuburannya belum kering maksudnya Bu. Saking semangatnya kan. Ya maksudnya basah terus karena kita kan siram. Jadi maka daripada itu mereka pun melihat kita Bu, cuman kita nggak ditakdir sama Allah melihat mereka. Memang alamnya sudah beda, tapi mereka butuh kiriman dari ahli warisnya. Kalau orang lain kan belum tentu Bu. Kalau nggak dipanggil surga doain benar. Tapi kalau anaknya pasti ingat. Makanya harta bisa dibawa mati kecuali yang dititipkan. Kalau nggak dititipkan malah jadi mudorot. Numpuk harta sampai 1 miliar, anaknya nggak dikasih pemahaman ilmu agama, meninggal dunia jadi ahli waris mereka, digunakan untuk keburukan, auzubillah, dapat siksanya Bu. Tapi kalau dia paham ini harta orang tua titipin, pondok, yatim segala macam, bantu, maka akan mengangkat. Jadi sangat boleh Bu. Jadi kalau masalah surat tergantung amalan ibu masing-masing. Ada yang suka al-muluk, ada yang suka yasin, ada yang suka baca kulhu, ya bebas lah. Yang penting Al-Quran. Ada yang suka selawat, saya hadiahkan selawat ini untuk almarhum. Dengan nyanyian saya hadiahkan, enggak ya? Lagu dangdut dihadiahkan lagi dah. Itu mau untuk kita aja konsumsi yang itu. Wallahu a'lam. Kami mah. Saya kalau jawab agak panjang ya. Lebih afdol ya Bu ya. Atau lagi penutup. Ya silakan Bu. Kasih mic ya. Curhat dikit ya Ustaz. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, beberapa bulan yang lalu suami saya itu termasuk sakit parah. Sudah berbagai macam cara pengobatan apapun, dan pada saat itu saya terus ngomong sama ibu tua saya. Saya bilang, Ma, tolong bantu doa ya biar cepat sehat, cepat sembuh, biar cepat kerja lagi. Insya Allah nanti kalau ayah nanti sehat, ada rezeki kita umroh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah kasih sehat lahir batin, Allah kasih rezeki, dan insya Allah mudah-mudahan Allah kabul bulan depan. Yang jadi pertanyaan saya, mana yang didahulukan antara kita umroh dengan lingkungan keluarga kita yang serba kekurangan? Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dilihat dari asbab yang pertama. Asbab pertama kita nazar. Bila mana suami saya sehat dan punya rezeki yang lebih, maka saya akan pergi umroh. Atas izin Allah, Allah berikan kesembuhan dan dikasih rezeki yang lebih. Itu gangguan setan yang masuk Bu. Maka ketika ibu ingin pergi umroh, ada lingkungan ibu atau sejauh lingkungan lah, keluarga ibu ada yang lebih membutuhkan, maka ibu bayar nazar dulu, pergi umroh dulu, karena itu ibadah di diri. Mana tuh saya lihat orang tua saya belum umroh, di mana dulu? Ibu nazar bayar dulu. Kalau dia sudah bayar, karena nazar itu wajib, umroh kan sunnah. Tapi karena tadi nazar, hajatnya sudah kabul, berubah jadi wajib. Paham ya Bu ya? Boleh dinazarkan, yang penting tidak memberatkan. Maka tetap yang utama ibu pergi umroh. Mudah-mudahan selesai umroh nanti ibu dapat rezeki lebih banyak, bisa membantu tetangga atau keluarga yang membutuhkan. Amin. Jadi gitu Bu. Maka kalau ngajar baiknya ditulis, takut lupa. Ngajar wajib dibayar ketika hajatnya kabul. Kalau nggak kabul, nggak wajib paham? Saya kalau keterima jadi PNS mau kasih sodako lah, misal ke yayasan ini, ke Pak Ustadz misal contoh, dapat PNS, tiba-tiba udahlah ke tetangga aja ke Pak Ustadz sama, nah itu nggak boleh. Ngajar siapa yang dituju? Ada nggak boleh kiasnya kan sama aja, udah bisa. Ngajar itu ya siapa yang dituju? Ibu mau pergi umroh ya umroh dulu.
Karena sudah dititipkan sama Allah. Jadi jangan ragu untuk ibadah, Allah ganti. Gantinya 2 kali lipat kadang, Bu. Mau berangkatnya Allah kasih kesehatan, Allah kasih rezeki, pulangnya nanti Allah berikan lebih daripada itu. Karena kita membayar kewajiban. Dan lancar, sehat sampai pergi dan pulang kembali menjadi umroh yang mabrur dan mabrur. Amin. Ya Rabbal alamin. Ustaz, nanya ya? Ya. Satu lagi. Mau tanya tentang masalah nazar. Nazar itu ketika kita sudah mengucap itu yang menjadi wajib. Ketika masih kita di dalam hati itu gimana? Masih angan-angan itu. Niat itu ada 3, Bu. Bilisani, biqalbi, bi pekerjaan. Fi'li itu pekerjaan. Ibu baru mau ucap dari angan-angan. Kalau saya dapat rezeki mau ini, tiba-tiba dapat rezeki, Bu. Walaupun masih di angan-angan, maka ibu harus bayar nazar. Apalagi sampai ucapkan, walaupun belum ucap. Karena angan-angan itu bagian dari ucapan. Ibu niat sholat, mau nggak dilisankan nawai usolli fardhu itu nggak apa-apa, karena niat ada di dalam hajat apa boleh, maka ibu tetap bayar apalagi sampai diucapkan. Jadi nggak harus diucapkan. Makanya biar nggak lupa, undang tetangga atau saksi suami istri. Ya dengerin ya, kalau ibu nanti bisa umroh, nanti kita gini-gini. Nah, biar ada yang ngingetin, Bu. Tiba-tiba ibu jebret nih, dapat warisan misal, suami ngingetin, amin ya. Kok nggak jadi pergi umroh? Sayang beli mobil dulu. Nah ini yang jadi masalah. Jadi mesti nama manusia ini sering lupa. Maka daripada itu saran saya, ada yang mengingatkan. Jadi udah daftar umroh, Bu? Insyaallah sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar ya. Jadi jangan sampai goyang lagi. Nah, tapi kalau goyang lagi, yakinin itu yang terbaik. Ada lagi? Yang penting hajatnya kabul, Bu. Kalau hajatnya nggak kabul ya nggak boleh bayar. Salah contoh 2023 ini kalau anak saya keterima PNS, tapi keterimanya 2024, nah nggak bayar najar nggak apa-apa. Karena najarnya 2023, terima 2025 nih. Berarti kan gugur najar. Karena kita sumpahnya di 2023. Tapi kalau pokoknya kalau anak saya terima PNS, saya mau kasih lah, siapa yang dikasih, nah itu najar. Apa nah? Makanya kita harus ada, kalau bahasa dunia MOU dah. Kalau MOU kan enak ya. Orang utang ini repot, bukan ada MOU, masuk ke perdata, Bu. Mau ditagih gimana pun nggak malah galakan yang ini yang punya utang ya. Makanya bukan ada MOU sekarang mau apa-apa. Mau kita tunggu juga enak. Yang ditagih yang nagih Yang jahat yang Nggak percaya lah ya. Nah, ini terusin. Udah ya, cukup ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi sambil bagi besek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada baiknya dari Allah, ada salam buruk dari
saya kepada Allah saya mohon ampun. Sebagai penutup, bukan mau promosi Bu, alhamdulillah saya sudah 8 tahun di travel umroh. Kalaupun ibu ada yang belum mau mendaftar, DP bisa langsung nanti dapat perlengkapan umrohnya. Dan saya buka cabang di Rumah Jagabaya Bu, kantornya di Jalan Teku Umar depan Makam Pahlawan, Semat Umroh Lampung. Semat Umroh Lampung, Semat Umroh. Nah, aku ngisi pengajian di situ. Nah, aku umroh juga 2019 wasilah yang punya travel itu. Semat Umroh Lampung. Siapa tahu kalau ibu-ibu belum daftar kepada yang lain bisa ke saya. Kalau sudah ya benar rezekinya lancar semua ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.